'allamtana innaka Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua di pagi menjelang siang ini bisa kembali bersua dalam kajian virtual kita via Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada penemunya, hidayah Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan sama-sama membahas satu pembahasan penting berkaitan tentang ad-dinu yusrun, tentang satu topik pembicaraan berkaitan tentang agama, bahwa sesungguhnya agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Dinullahi yusrun atau ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Teman-teman sekalian, agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini mudah. Mudah dalam mempelajarinya, mudah dalam mengamalkannya, dan mudah juga dalam menebarkannya atau menyebarkannya. Agama ini mudah, sangat mudah, dan dia mudah dalam segala aspek-aspeknya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah dalam mempelajarinya, mudah dalam mengamalkannya. Mengamalkan agama Islam ini juga mudah. Bahkan kita tidak diperkenankan mempersulit. Mudah secara individu, mudah secara jamaiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk mempersulit kalian. Karena itu mengamalkan agama ini mudah. Kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa puasa Ramadan, boleh diganti di bulan yang lainnya. Ya, tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk,
boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh isyarat. Jadi Allah menginginkan kemudahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang menyulit-nyulitkan agama ini dengan ancaman yang tegas, bahwa orang yang memberat-beratkan agama pada akhirnya akan kalah. Dalam hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, bahwasanya orang-orang yang memberat-beratkan agama itu akan kalah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi mengatakan, inna dina yusran, agama itu mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit dalam agamanya kecuali akan dikalahkan. Ini nanti dia kalah dengan sendirinya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Nabi mengatakan, oleh karena itu berlaku luruslah, berlaku sederhanalah, tidak melampaui batas, bergembiralah, dan mohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah di waktu pagi dan sore dan sebagian malam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa orang kalau memberat-beratkan pada akhirnya akan kalah. Jadi dilarang memberat-beratkan dalam agama. Ulama kita mengatakan orang yang memberat-beratkan dalam agama itu berarti yang pertama dia bodoh tentang Islam. Gak ngerti berarti tentang Islam. Kenapa? Karena Islam ini kalau dia betul-betul mengerti maka dia akan dapati Islam itu menginginkan untuk umatnya kemudahan. Bukan untuk memberat-beratkannya. Begitulah yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata ulama kita, kalau ada orang yang memberat-beratkan diri dalam agama, kemungkinan yang kedua, dia itu orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini pada hakikatnya adalah agama yang mudah. Bahkan kemudahan itu selalu ada di setiap sisi-sisi agama Islam. Semuanya mudah. Ibadahnya mudah. Yang memberat-beratkan kadang siapa? Kita manusia. Tapi kita harus sadari nih, ruhnya Islam itu ruh kemudahan. Ruh mengajarkan, mengajak, membimbing pada kemudahan.
Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW jika berkumpul antara yang mudah dengan yang sulit, maka beliau selalu memilih yang mudah, bukan yang sulit. Banyak sekali syariat-syariat dalam Islam ini yang menunjukkan tentang masalah kemudahan itu. Ya, tentang masalah kemudahan. Nabi SAW bahkan mengingatkan orang yang mengajak kepada Islam. Kalau Anda mengajak orang kepada Islam, Nabi ingatkan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan membuat orang lari. Jadi teman-teman sekalian, keinginan Islam agar umatnya senantiasa berada di jalan-jalan mudah, itu adalah keinginan yang real, nyata. Namun, bukan berarti kita memudah-mudahkan. Sebagaimana dilarang mempersulit, juga dilarang memudah-mudahkan. Mempersulit-sulit diri itu namanya bentuk tasyaddud. Namanya tasyaddud. Itu mensulit-sulitkan diri, memberat-beratkan diri. Kalau memudah-mudahkan namanya tasahul. Memudah-mudahkan. Jadi ada yang ekstrim kanan mensulit-sulitkan, dan ada yang ekstrim kiri memudah-mudahkan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau ada orang musafir pulang ke Jawa, lalu dia memaksakan diri harus sholat sempurna di masjid. Padahal dia dalam kondisi kelelahan, kecapean. Ini termasuk semangat dalam ibadah atau memberat-beratkan diri dalam ibadah? Memberat-beratkan diri dalam ibadah. Memberat-beratkan diri dalam ibadah. Ya, ini bukan semangat. Memberat-beratkan diri. Sedangkan kondisinya dalam keadaan susah. Dalam keadaan berat. Lalu Allah sudah berikan kemudahan. Tapi dia nggak mau. Terus ada temannya sama-sama musafir dengan dia. Ternyata temannya mengambil kemudahan. Dia menjamak sholatnya, dia juga mengqashar sholatnya, mungkin dia mengakhirkan waktunya. Lalu orang tadi mengatakan,
bahwa Anda ini bersikap tidak peduli dengan agama. Dia seperti tidak setuju dan menganggap orang itu lemah agamanya. Orang yang mengambil kemudahan itu dianggap lemah agamanya. Menurut teman-teman, ini sikap tasyadud, berkeras-keras, atau sikap yang normal? Semangat ibadah. Berkeras-keras ini. Berkeras-keras. Atau tasyadud. Karena kan udah sama Allah kan sudah diberikan kemudahan, rukhsah untuk menjama. Jadi Allah tuh mencintai orang yang lebih memakai kemudahan itu daripada memberat-beratkan tadi. Oke. Rukhsah lebih baik dipakai gitu. Ini termasuk mutasyaddid atau dia termasuk sikap pertengahan? Sikap mutasyaddid, berkeras-keras, atau sikap pertengahan itu? Dia marah pada temannya dan menganggap temannya tidak baik agamanya. Itu sikapnya dia. Bahkan dia menegur temannya. Kamu gak boleh gitu. Ayo sholat bersama saya gitu. Ini sikap berkeras-keras atau sikap pertengahan? Teman-teman. Menurut teman-teman ini sikap pertengahan atau sikap berkeras-keras? Sikap berkeras-keras. Sikap berkeras-keras, ya. Keras-keras. Dia bersikap apa? Apa ya bahasa lainnya? Tasyadud itu. Berkeras-keras itu sikap ya berkeras-keras gitu ya kepada orang lain. Iya benar, ini bukan sikap pertengahan, tapi dia masuk kategori sikap berkeras-keras. Baik. Jadi ada yang sikapnya tasyadud kepada dirinya, ada yang sikapnya tasyadud kepada orang lain. Ada yang berkeras-keras pada dirinya, ada yang berkeras-keras pada orang lain. Sekarang, kalau orang tadi itu memaklumi dan memaklumi tindakan saudaranya. Saudaranya mengambil keringanan, menjamak, bahkan mengkosor, mungkin juga mengakhirkan waktu sholat. Dia mentolerir itu, tapi dia tetap harus sholat dengan sempurna. Dia tidak mentolerir dirinya. Orang yang seperti ini, apakah tasyadud, bersikap keras-keras, atau pertengahan? Pertengahan. Iya. Ini disebut bersikap keras pada dirinya. Tapi dia pertengahan pada orang lain. Ya. Dia keras kepada dirinya. Dia tetap memaksa dirinya. Tapi kelebihannya dia sudah toleran kepada orang lain. Sudah bersikap pertengahan pada orang lain. Bersikap keras kepada diri, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Nggak boleh. Boleh tergantung. Boleh tergantung keadaan. Oke. Betul. Bersikap keras kepada diri boleh tergantung keadaannya. Ada keadaan yang dia tidak boleh ya. Misalnya mengancam nyawa, itu nggak boleh. Bersikap keras pada diri itu boleh,
Tapi kalau sudah sampai mengancam nyawa itu tidak boleh. Mengancam nyawanya tidak boleh. Membahayakan dirinya tidak boleh. Apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Tadi kita sudah ambil bahwasanya bersikap keras itu tidak boleh. Tasyadud tidak boleh. Sekarang memudah-mudahkan. Memudah-mudahkan. Kalau ada orang sakit, lalu dia tidak bisa atau berat mengambil air wudhu. Bila dia mengambil air wudhu, maka dikhawatirkan sakitnya akan lama berhentinya. Maka dia tayamum. Sikap yang seperti ini, sikap bermudah-mudahan atau sikap pertengahan. Sebenarnya dia masih bisa sih wudhu. Cuma kalau dia wudhu, dia cuma khawatir akan akan lebih lama sembuhnya. Ini sikap pertengahan atau sikap bermudah-mudahan? Pertengahan. Pertengahan. Oke. Tapi kalau ada orang, dia bisa ambil air wudhu. Tidak membahayakan dirinya jika wudhu. Tidak juga memperlambat sembuhnya. Cuma mager aja dia. Lalu dia bilang, ya, kan kalau sakit itu boleh untuk tayamum. Maka dia tayamum. Menurut teman-teman ini apa? Ini bersikap tasahul, bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Malas. Iya, santai. Ini justru sikap memudahkan. Kalau gitu apa yang disebut dengan sikap mudah dalam Islam? Sesungguhnya sikap mudah itu sikap pertengahan. Sesuai dengan seharusnya. Atau melakukan apa yang sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kita dan tidak menginginkan kesukaran. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah orang menyusah-nyusahkan, memberat-beratkan agama ini kecuali dia sendiri yang akan kalah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai aspek kehidupan kita selalu dituntut bersikap pertengahan. Agama ini mudah. Karena itu jangan diberat-beratkan. Jangan disulit-sulitkan. Namun jangan juga dimudah-mudahkan. Ini adalah pengantar. Ya, pengantar diskusi kita, dan selebihnya kita berdiskusi. Satu ayat lagi yang akan saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Jadi lihat kemampuan kita. Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. Maka kalau kita tidak mampu, Allah tidak bebani kita. Jangan paksakan diri. Barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Dan pengantar ini saya buka untuk kita berdiskusi. Silakan. Monggo Mbak Er. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan. Jadi nggak boleh terlalu keras ke orang lain, ke diri sendiri. Gitu. Ya. Kalau sama orang lain nggak boleh terlalu keras. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Ustaz mau tanya. Ustaz, permainan kartu remi itu haram nggak sih Ustaz? Kemarin anak saya bawa permainan kartu ke sekolahnya dibilang itu haram. Setahu saya sih haram itu kalau pakai judi, pakai dibuat taruhan atau melalaikan kewajiban sama waktu-waktu sholat seperti itu sih. Biar gampang jelasinnya ke dari. Gitu Ustaz. Tidak. Kartu remi itu yang gimana, Mbak? Kartu yang itu loh Ustaz. Yang kartu ada apa namanya itu? Kita perlu main kartu remi dulu sama Pak Ustadz ini kayaknya. Sebentar saya ambilin Ustaz. Yang itu loh Pak Ustadz yang gambar, ada gambar hati, ada gambar wajik. Ya, oke, saya ngerti kalau sudah Ya, digambar. Iya. Apa hukumnya? Secara asas permainan itu adalah mubah. Secara asal semua permainan itu mubah. Mubah berarti boleh-boleh saja. Kenapa? Karena hukum asal dari perkara dunia adalah mubah. Kaidah ilmiah Islam mengatakan bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari perkara muamalah adalah al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha, sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau ada permainan, semua hukum asalnya mubah, boleh. Sampai datangnya dalil, ada dalil yang menjelaskan bahwa permainan itu haram. Maka dalam hal ini permainan remi yang mengatakan haram diminta untuk mendatangkan bukti dalil bahwa itu haram. Ya, kalau saya secara pribadi, Allahu a'lam, saya belum tahu. Itu alat permainan. Kalau misalnya pakai uang dibuat judi itu baru haram. Apapun kalau dibuat tujuannya kayak gitu baru. Dan nanti bola bekel bisa jadi haram itu Ustaz. Iya, baru aku mau ngomong. Mau main bola bekel pakai duit juga bisa taruh. Aku baru mau ngomong. Sama kayak gini Ustaz, saya kan belajar itu. Ada training namanya membaca karakter. Jadi membaca karakter itu bukan nebak-nebak, bukan kayak dukun, tapi berdasarkan tanda-tanda. Jadi nggak fix gitu loh. Nah, terus kan ada permainan kartu tarot. Kartu tarot itu ada kartu yang ada memang kayak simbol-simbol.
Nah, itu juga ada yang bilang, wah itu haram, itu syirik, dan lain sebagainya. Padahal pada dasarnya dia juga membaca berdasarkan tanda-tanda saja, tidak apa tuh namanya, nggak pasti gitu loh, mendekati kayak kita lampu merah gitu. Kalau mau merah berhenti. Padahal ada juga lampu merah yang lagi rusak ya, merah ternyata orang jalan terus. Yang kayak gitu, Ustaz. Iya. Saya belum tahu itu permainan gimana tuh, Mbak Er. Ustadz harus banyak bermain. Ustadz dulu kecilnya main apa? Saya kecilnya itu main apa ya? Ke kebun singkong, nanam jagung. Itu bertani, Mbak, bukan bermain. Loh itu bermain itu Ustadz di pondok. Tapi mainan saya itu main laju-laju itu kata orang Sulawesi itu. Apa itu? Itu apa namanya? Tutupan apa ya? Sabun. Lempar gitu. Nah, itu paling keren dapat mainan saya itu. Selebihnya main ban, main lomba balapan kuda, ya di sawah. Semua ya, Ustaz. Karena bapak saya punya kuda dia di sawah, nah itu dah main itu. Orang kampung jadi tidak tahu permainan-permainan keren. Halo? Udah sarapan masih loh. Sarapan dulu ntar kamu supaya nggak masuk angin. Oke. Monggo. Mana Mbak Erlina? Keluar ya? Bentar, sama jangan. Halo? Iya, antar aja. Ustaz. Ya, tapi dicek, Mas. Maksudnya diklik. Ustaz. Oke. Katanya Ustazah Ainun kalau di Sebentar, Makassar tungguin dulu. itu namanya joker katanya atau domino. Gimana? Di chat Ustazah Ainun bilang katanya kalau di Makassar itu joker namanya. Nama permainan yang saya tanyain tadi itu loh Ustaz. Oh, main joker ya. Iya. Main joker. Iya, kembali kepada hukum al-ibahah. Hukum bolehnya secara umum permainan itu secara umum boleh sampai datangnya dalil bahwa itu tidak boleh. Ya. Kalau ada dalilnya boleh. Tapi kalau ada orang bilang itu haram, maka yang mengatakan haram dia yang harus menunjukkan dalil. Oh gitu. Dia yang harus menunjukkan karena kan hukum asalnya boleh. Lalu ada orang mengatakan haram, maka minta dalil dari dia. Dalil bahwa ini haram. Sampai anak saya takut loh Ustadz, sampai disembunyiin kartunya. Ya, nanti kembali kalau misalnya pihak sekolah melarang, ya tentu diikuti aturan itu. Bukan tapi dari sekolah, dari temennya Ustadz, yang bilang kalau. Tapi kalau mau menyebut hukum, maka harus ada dalil yang menunjukkan itu haram. Memang ada perkataan ulama tentang menjauhi atau menghindari permainan-permainan yang biasa digunakan oleh orang-orang dalam bermaksiat. Itu dianjurkan ditinggalkan. Ya, permainan yang biasa digunakan untuk bermaksiat, maka itu ditinggalkan. Ada juga dalil yang berbicara tentang dadu. Permainan-permainan dadu yang mengandung dadu. Tapi Allah alam saya belum dapat
secara pasti kedudukan hadisnya dan lain sebagainya, apa yang dimaksudkan dengannya, apakah sama dengan yang ada saat ini. Saya belum pernah terlalu jauh membaca dan ya mungkin bahasa kerennya meneliti lah lebih jauh gitu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Wa anti fajazakillahu khairan. Monggo yang lain teman-teman. Diskusi-diskusi bisa. Kita diskusi tentang kemudahan dan memberat-beratkan. Memudah-mudahkan dan memberat-beratkan. Tafadhal. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Dengar nggak Pak Ustadz? Bentar. Silakan Mbak. Iya, suara saya tadi sempat putus soalnya reconnecting. Waktu saya sakit itu di Opnam, Pak Ustadz. Apa namanya? Terutama waktu saya di ICU ya, di ICU tuh. Nah itu kan saya sholatnya itu ini apa namanya? Tayamum. Saya tayamum dan saya jamak sama saya jamak. Karena kan itu kondisi saya bisa untuk bangun dalam kondisi sadar, saya bisa enak buat sholat tuh agak sulit ya waktunya gitu loh Pak Ustadz. Jadi lebih seringnya tuh saya tidur gitu kan, tidur. Nah itu pas saya baca-baca di mana ya waktu itu saya lupa. Katanya walaupun orang sakit kayak apapun, itu tetap harus dibantu wudhunya dengan air. Sedangkan kadang di ICU itu kan saya sendirian, nggak ada orang masuk sama sekali kan. Saya nggak memungkinkan juga untuk minta bantuan suster setiap saat gitu kan. Dia juga banyak ini ke pasien lain gitu kan. Jadi kata saya, emang masa sih kalau orang sudah sampai yang kayak saya seperti itu, nggak boleh tayamum sama sekali gitu. Jadi saya tanya, apa saya memudah-mudahkan diri saya pada saat itu? Saya sih, karena saya gini mikirnya, saya nggak kuat ya kan, udah pasti saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus nggak boleh juga kan pada saat itu kan. Nah terus nggak ada orang yang bisa saya minta bantuan, karena kan jam besuk tertentu jam besuknya tuh kan sebentar-sebentar di ICU itu kan. Nah terus pada saat orang besuk kadang saya tidur. Kadang saya belum sadar. Pada saat saya sadar, orang udah nggak ada, gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus kadang saya juga masih ketemu dengan air tuh kayak dingin gitu loh, Pak Ustadz. Dingin. Nah, kayak gitu. Nah, itu gimana ya hukumnya? Iya. Di saat itu... Terus terang kepikiran sampai sekarang sama saya. Oke. Di saat itu, berat nggak untuk berwudu? Susah nggak berwudu? Iya, nggak boleh kan saya bangun dari tempat tidur. Saya nggak boleh bangun dari tempat tidur. Jadi saya kalaupun misalkan mau ada air pun, saya harus minta bantuan orang gitu loh. Harus minta bantuan suster paling nggak untuk ngambilin air, paling nggak untuk yang wajib kena air wudhu aja gitu kan. Tapi kan itu nggak memungkinkan karena susternya terbatas. Hanya 2 orang untuk sekian pasien di ruangan ICU itu kan. Iya betul. Itu berarti kesusahan. Kalau susah itu namanya toh. Kesusahan. Karena saya nggak boleh bangun dari tempat tidur sama sekali, berarti saya kesusahan gitu ya. Ya, masyaqqah itu dalam kaidah kita al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kapan ada kemudahan itu? Kenapa ada namanya kemudahan? Kenapa ada namanya kemudahan? Karena adanya masyaqqah, adanya kesusahan.
pada saat Kesulitan. saat kita kesulitan gitu ya. Ya, kesulitan tidak ada, bukan kemudahan yang dimudah-mudahkan ya, tapi memang Itu saya benar-benar menjama kosor boleh nggak tuh Pak Ustadz? Menjama kosor? kosor nggak boleh. Jama doang ya? Jamak, ya. Saya lupa. Kosor Kadang itu, kayaknya saya kadang jama kosor, kadang jama. Karena kan kondisi saya lemah banget. Jadi untuk saya bisa sholat lama itu kan kalau jama berarti 8 dong. Saya sekali itu kan. Nah itu tuh susah gitu loh. Jadi waktu itu sampai makanya saya bingung kan. ambil yang paling mudah, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa Iya, duduk. saya tiduran. Tangannya aja isyarat, tangan isyarat. Ih, kalau kayak gitu emang harus ditungguin orang sholatnya ya. Lupa saya kadang ruku sama sujud tuh kalau sholat tiduran gitu. Ya Udah kepalanya nggak aja yang gerak. Kepalanya gerak. Ini dianggap sebagai duduknya pakai hati. Kepalanya gerak. Kalau agak sujud dibuat lebih jauh, ruku lebih dekat, gitu. Ruku lebih dekat. Tapi yang sudah lewat, tidak ada masalah. Ya. Ustaz ya, aduh, saya takut banget kepikiran sama saya sampai sekarang. Mana lama banget lagi itu kan saya lama. Dan saya berkali-kali di rumah sakit. Gak apa-apa, itu sudah lewat, tidak ada masalah yang sudah lewat. Jadi isyarat dengan kepala aja, kepala gerak. Intinya kalau cuma bisa mata aja yang gerak. 4 rakaat tidak ada masalah 4 rakaat karena kan yang paling mudah. Yang paling mudah bagi kita. 4 rakaat berarti 1 kali sholat doang ya? Berarti jangan dijamak gitu ya? Gimana? Kalau 4 rakaat berarti 1 kali salat aja kan, nggak dijamak berarti kan? Karena kan nggak boleh kosor. Itu salam, misalnya zuhur nih, ambil 4 rakaat salam, sholat lagi untuk asarnya. Oh iya berarti 4 berarti 8 kan maksudnya? Itu dijamak namanya. Yang namanya jamak Iya, itu iya maksudnya 4. Iya tahu saya, iya paham Pak Ustadz. Naam. Maksudnya kan jamak itu berarti kan si rakaatnya kan utuh kan, 4 gitu kan? Iya. Jadi dia dijamak tapi tidak dikosor, tidak dipotong waktunya, dan dipotong jumlah rakaatnya. Kasar itu kan dipotong. Iya berarti kalau kayak gitu mendingan saya sholat setiap waktu aja. Karena kalau sholat langsung 8 itu leng-lengan gimana sih Pak Ustadz? Leng-lengan namanya orang lagi banyak dikasih obat dan berbagai macam kabel gitu kan? Tapi kan nanti di waktu berikutnya sudah tenang, sudah nyantai. Tidak lagi harus sholat di waktu berikutnya. Kalau 8 langsung itu susah Pak Ustadz. Lemah, badannya tuh terlalu lemah pada saat itu saya. Kenapa gitu. Lemah? Mbaknya duduk sholatnya? Ya, tiduran Pak Ustadz. Saya kan banyak kabel di ICU waktu itu. Saya hampir seminggu di ICU. Mata. Gitu aja. Jadi gini loh. Itu jadi ke bawah tidur Pak Ustadz. Saya pernah nyoba. Jadi harus ada orang yang nungguin. Kalau gitu. Kalau saya kan baru ngalamin pertama kali namanya di ICU ya, ternyata orang di ICU itu berat banget untuk sholat. Jadi kalau misalkan dia mau sholat tuh sebenarnya harus ditungguin sama orang di sebelahnya. Jadi supaya dia nggak leng tidur gitu loh. Kayak gitu. Nanti kalau ketiduran, tertidur, begitu bangun, ketinggalan berapa kali sholat, misalnya 3 kali sholat. Tiduran kali sholat apa lupa ketiduran habis itu lupa udah berapa ya tadi yang tidur. Maksud saya enggak apa-apa, tidur itu kan bagian dari uzur. Tidur itu bagian gitu, ya
nauzubillah min dzalik sih, jangan sampai deh saya masuk ICU lagi. Paling enggak kalau misalkan ada siapa nanti tahu yang masuk ICU, saya paham lah gitu maksudnya. Boleh kalau Ya. nggak boleh. Ini untuk yang kedepannya aja, jangan mempersulit diri, jangan harus kalau misalkan mau dijamah dia harus harus dibantu gitu. Jadi kalau pas ketika ada yang besuk, mendingan dia sholat pada saat itu dibangunin gitu loh, si orangnya itu. Karena berat banget, beneran tuh. Sholatnya sendirian. Saya waktu itu pernah sempat dibantuin sama tante saya. Udah sih kamu sholatnya sekarang aja pas tante ada di sini ya tante. Jadi dia Nia ruku, Nia sujud. Jadi saya itu dengerin dia ngomong gitu loh. Kalau nggak gitu lupa saya ruku mana sujud mana. Perlu kayak gitu Tania. Jadi cukup aja tahu sendiri aja. Pak Ustadz, tapi lupa Pak Ustadz beneran. Kapan ruku, kapan udah sujudnya lupa. Karena dia kan ininya beda. Nunduk gitu. Mungkin jangan pernah sih ya Pak Ustadz sampai bisa terkapar kayak saya. Maksudnya itu sulit beneran deh. Jadi walaupun dengan isyarat mata, kita itu kadang lupa gitu loh. Jadi itu harus dibantu. Ruku, sujud. Dia yang sebelah saya itu dengar saya kan, Allahu Akbar, Takbiratul Ihram. Terus saya mulai baca Fatihah terus saya mulai ruku gitu. Dibantu, jadinya dibantu ininya kasih petunjuk sama dia gitu loh. Oh gitu. Kasih tahu arahannya. Iya, itu makanya saya infoin juga ke teman-teman itu buat orang yang di ICU yang sudah perlu dengan kabel itu sulit. Jadi kalau ada yang begitu, kerabat atau apa, tanda tangan. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dibantu gitu. Betul. Kalau ada keadaan yang seperti itu lalu tertinggal, misalnya zuhurnya tertinggal, nah, itu gimana asarnya tuh? Kemudian maghrib tertinggal, isya baru sadar, diambil aja tuh satu-satu sholat itu tadi. Dirapel ya semuanya Pak Ustadz ya? Ya, itu karena kesulitan itu, enggak ada masalah. Kalau orang koma tuh ya, ya boleh. Kalau dia tertidur, Oh, saya pernah kayak gitu, tapi masih ada waktu yang ini, jadi saya jama. Masih ada waktu yang berikutnya saya jama. Saya pernah kayak gitu tuh. Ya, sudah dianggap uzur itu sudah. Kalau tertidurnya yang pas subuh itu bisa juga ya diambil langsung ya Pak Ustadz ya? Bisa. Bisa. Ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Oke. Baik, silakan yang lain. Kayaknya ada beberapa yang keluar nih ya. Iya. Ya Pak Ustadz, maaf. Mau tanya lagi. Berarti walaupun kita sesakit apapun, separah apapun sakit kita, itu namanya sholat itu tetap harus kita jaga ya, maksudnya kayak gitu ketinggalan kita tetap harus ganti semua ya. Kecuali ketinggalannya itu misalnya sudah tidak dia ketahui lagi. Kayak orang koma berapa hari gitu, gimana tuh? Koma itu dia dalam kondisi sudah uzur yang termaafkan. Oh, uzur yang termaafkan ya, baik Ustaz. Tapi kalau cuma tidur aja itu masih terhitung kan, masih bisa dijangkau. Iya. Kalau tertidur bisa ya. Iya Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz, jazakallahu khair. Wa anti fa jazakillah khair. Silahkan yang lain teman-teman. Berkaitan tentang memberat-beratkan dan memudah-mudahkan. Jadi kita kembali ya bahwa prinsip agama kita adalah memudahkan, kemudahan. Dan tidak ada dalam agama kita ini ya satu ajaran untuk memberat-beratkan diri, apalagi memberatkan orang lain. Baik, bisa ditangkap pesannya teman-teman semuanya? Insya Allah bisa Pak Ustaz. Insya Allah ya. Kita sapa dulu yang belum disapa nih, ada Mbak Tari. Mbak Tari.
Sepertinya lagi sibuk Mbak tadi ya. Baik, Mbak Ita ada pertanyaan atau diskusi soal ini? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatian teman-temannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Pak Ustadz, maaf lahir batin teman-teman semuanya. Ya, maaf Terima lahir batin kasih. juga. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yasinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke.